semuanya, perkenalkan nama saya Christine Generisite, NIM 2361201114, kelas 4A, konsentrasi keuangan, mata kuliah keuangan syariah dengan dosen pengampu Dr. Idel Wadelmi SEI MSI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu economic value of money. Buat teman-teman semua, mohon disimak ya. Pertama, kita masuk kepada pengertian. Nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau nilai waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas yang masing-masing memiliki biaya peluang. Dalam analisis bisnis dan ekonomi, nilai ekonomi dari waktu sering digunakan untuk menilai biaya dan manfaat dari berbagai kegiatan atau proyek. Dengan mengukur nilai waktu, para pengambil keputusan dapat mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek lebih besar daripada biayanya, termasuk biaya peluang dari waktu yang hilang. Faktor yang mempengaruhi nilai suatu waktu: 1. Produktivitas, 2. Prioritas, 3. Pemecahan masalah, 4. Disiplin diri, 5. Efisiensi, 6. Keseimbangan, 7. Refleksi dan pengembangan. Perbedaan konsep time value of money dengan economic value of time. Yang pertama, hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan economic value of time adalah pada konsep time value of money, dasar perhitungannya pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada konsep economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Fungsi utama uang: 1. Sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar, uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran atau medium exchange. Sebagai alat. 2. Kesatuan hitungan uang dapat berguna sebagai penentu nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lainnya, dan sebagai alat penyimpan nilai. 3. Atau penimbunan kekayaan atau store of value. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan sebagai alat penyimpan nilai. Atau 4. Penimbunan kekayaan atau store of value. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Konsep dasar nilai waktu uang atau value. Konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money dalam Yudian 2013. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dua hal menurut ekonomi konvensional. Yang pertama, presence of inflation. Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai ilustrasi, misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Yang kedua, preference present consumption to future consumption. Umumnya, seorang present consumption lebih disukai daripada future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang 1.000 seseorang dapat 137. Volume 4 nomor 1 Juni 2013, dimensi waktu dalam analisis time value of money dan economic value of time, membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Ada beberapa kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Yang pertama, teknik nilai waktu uang harus diterapkan. Yang kedua, konsep time value of money berasumsi bahwa discounting faktor harus positif atau gambling dan Karim 1991. 3. Konsep time value of money
mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. 4. Konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Yang kelima, tidak ada dasar objektif untuk mengubah harapan mengenai aliran kas pada masa yang akan datang. Yang keenam, konsep time value of money hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkannya. Maka semua faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial lainnya adalah diabaikan. Yang ketujuh, konsep time value of money tidak cocok untuk akuntabilitas manajemen. Yang ke-8, saat discounting untuk masa depan, hal ini seringkali lupa bahwa perusahaan itu telah berada pada masa lalu dan sekarang. Yang ke-9, tujuan time value of money adalah mengestimasi pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari kejadian pada masa yang lalu. Yang ke-10, dalam kehidupan nyata, ketidakpastian adalah mutlak, sedangkan harapan merupakan cerminan dari mood seseorang yang membuat estimasi. Dan yang ke-11 adalah aliran kas yang diharapkan di masa depan adalah disesuaikan untuk ketidakpastian dengan menggunakan probabilitas realisasinya. Di sini juga ada penjelasan tentang uang dalam syariah Islam. Syariah Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam. Dalam kegiatan investasi, kita dapat menuntut secara pasti pendapatan atau keuntungan di masa depan. Ada beberapa faktor yang dapat diprediksikan, karena hasil dari investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya seperti 1. Banyaknya modal yang dibutuhkan, 2. Besarnya nisbah yang disepakati, dan yang ketiga, tingkat perputaran modal. Adapun beberapa indikator economic value of time dan time value of money. Yang pertama, biaya kesempatan, yang kedua upah, yang ketiga produktivitas, yang keempat efisiensi, yang kelima kontribusi, dan yang keenam nilai penambahan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Biarlah yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.